Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Indah Julianti dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024002. Aku di sini bakalan ngapain ya? Ya, aku di sini bakalan ngejelasin tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Pertama, yaitu tentang filsafat pendidikan. Pada pokok bahasan ini, aku akan membahas tentang 7 poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Makna filsafat itu pendidikan itu sendiri. 2. Landasan dan konsep dasar. Kemudian ada aliran-aliran filsafat pendidikan, ruang lingkup. Baiklah, selanjutnya ada komponen dasar filsafat pendidikan, tujuan filsafat pendidikan, serta peranan filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan. Makna filsafat pendidikan. Di sini kita bagi jadi dua ya, filsafat sama pendidikan. Filsafat itu sendiri maknanya dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi semantik dan juga segi praktis. Dari segi semantik, filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia, di mana philo ini artinya cinta, loving artinya suka, kemudian sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, maksudnya apa ya? Jadi kesimpulannya, filosofia adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Jadi di sini maksudnya orang berfilsafat diharapkan dapat menjadi orang yang bijaksana. Adapun dari segi praktis, filsafat artinya alam pikiran atau alam berpikir. Filsafat berarti berpikir, olah pikir. Tapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Jadi dapat dikatakan berfilsafat ini maksudnya berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan inilah yang akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu landasan dan konsep dasar. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat memberikan kerangka berpikir tentang tujuan, proses, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Sedangkan filsafat pendidikan memberikan dasar untuk pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu pendapat para filsuf mengenai konteks pendidikan. Ada 3 nih, dari Plato, Aristoteles, dan John Dewey. Plato menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter. Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu. Kemudian ada John Dewey yang berpendapat ataupun memperkenalkan proses pendidikan progresif yang menekankan pengalaman sebagai pusat pembelajaran. Yang penting selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada idealisme yang artinya keyakinan bahwa ide atau gagasan merupakan aspek utama realitas. Maksudnya di sini, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dan mencapai kesempurnaan moral. Realisme, keyakinan bahwa objek dan fenomena nyata ada secara independen dari pikiran manusia. Maksudnya itu, pendidikan bertujuan untuk memperkenalkan siswa kepada realitas dan kebenaran objektif. Pragmatisme, artinya keyakinan bahwa nilai-nilai dan kebenaran itu ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Maksudnya di sini, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan tujuan individu, serta mendorong tindakan yang efektif. Eksistensialisme, keyakinan bahwa individu ini bebas untuk menentukan makna hidup mereka sendiri. Maksudnya di sini, pendidikan ini harus membantu siswanya untuk menemukan tujuan dan makna hidup mereka, serta mengembangkan otonomi dan kreativitas. Yang terakhir yaitu konstruktivisme, keyakinan bahwa proses pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa dapat membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Di sini maksudnya guru tuh berperan sebagai refleksi yang membimbing siswanya dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Yang keempat yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan. Tentunya berkaitan tentang masalah pendidikan seperti tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, teori pengetahuan, dan juga hubungan pendidikan, serta berbagai bidang di kehidupan nasional, serta berbagai komponen pada sistem pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu poin kelima, komponen dasar filsafat pendidikan. Ada 3 nih teman-teman, yaitu
ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, serta aksiologi pendidikan. Ontologi pendidikan itu sendiri artinya mengempiriskan atau berdasarkan pengalaman. Dapat diartikan atau dikatakan ilmu yang selalu berkaitan tentang hakikat pendidikan dan asal-usul pendidikan. Kedua, epistemologi pendidikan. Ini maksudnya itu bagaimana cara atau usaha kita dalam memperoleh pengetahuan. Misalnya kayak cara kita untuk mengosongkan pikiran ataupun mempelajari dari ahlinya, kayak usaha mencari sesuatu. Dan juga epistemologi pendidikan ini bisa kita katakan seperti manusia itu tentunya berbeda berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang mereka peroleh. Aksiologi pendidikan, ilmu yang mempelajari nilai-nilai. Nilai-nilai yang dipelajari yaitu nilai-nilai yang ada dalam pendidikan ataupun yang juga ada dalam masyarakat. Nilai tersebut harus disesuaikan dan tidak boleh dipaksakan. Pada aksiologi pendidikan ini yang mengutamakan manfaat dalam pendidikannya. Poin keenam, apa sih tujuan filsafat pendidikan? 1. Menginspirasi. Di sini maksudnya supaya memberikan inspirasi bagi para pendidik untuk menjalankan berbagai ide dalam pengembangan pendidikan. Kedua, memperspektifkan, yaitu mengenai upaya memberikan pengarahan dan penjelasan kepada pendidik mengenai pendidikan secara lebih luas dan mendalam. Serta menginvestigasi, artinya meneliti dan memeriksa tingkat kebenaran dari berbagai teori-teori yang ada di dunia pendidikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita next ke poin selanjutnya, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang jawaban dari satu pertanyaan ini yang terkadang sering ditanyakan. Kayak, mengapa filsafat pendidikan sangat penting di dunia pendidikan? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Karena filsafat pendidikan ini dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi guru ataupun tenaga pendidik untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Kemudian, mereka pun bakalan tahu kayak apa nih yang harus aku ajarkan di kelas dan apa nih yang harus aku lakukan di kelas, kemudian kayak bagaimana melakukannya. Oke, kita next ke poin ke-6. Kita nggak lagi di poin 6 loh. Kini kita udah di poin ke-7, poin yang terakhir tentang peranan filsafat dalam memecahkan masalah pendidikan. Filsafat ini membantu merumuskan tujuan pendidikan yang jelas, membangun landasan yang etis, serta mendorong berpikir kritis, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan humaniora, mengkritisi sistem pendidikan, mengembangkan metodologi pembelajaran, membangun epistemologi dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab, serta mengatasi tantangan multikulturalisme. Kita nggak lagi di poin 6 loh. Kini kita udah di poin ke-7, poin yang terakhir tentang peranan filsafat dalam memecahkan masalah pendidikan. Filsafat ini membantu merumuskan tujuan pendidikan yang jelas, membangun landasan yang etis, serta mendorong berpikir kritis, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan humaniora, mengkritisi sistem pendidikan, mengembangkan metodologi pembelajaran, membangun epistemologi dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab, serta mengatasi tantangan multikulturalisme. Dengan mengadopsi pendekatan filsafat dalam pendidikan, kita dapat menciptakan pendidikan yang holistik, inklusif, relevan, dan dapat mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan nilai-nilai yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan di masa yang mendatang. Contohnya tantangan di bidang AI, ataupun di bidang teknologi yang semakin canggih, dan sebagainya. Materi 1 pun tentang filsafat pendidikan sudah selesai. Kita next ya teman-teman ke materi selanjutnya yang kedua, yaitu teori manajemen pendidikan. Mendengar kata itu, pastinya ada beberapa pertanyaan yang terlintas di pikiran kita. Apa sih manajemen pendidikan? Apa sih teori-teori manajemen pendidikan itu? Simak ya di video selanjutnya. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan sebelumnya agar efektif dan efisien. Menurut Mulyani Anwar Hadi, adapun definisi manajemen pendidikan adalah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh, dan bagi manusia. Kedua,
sekelompok ataupun pengelolaan usaha kerjasama manusia yang tergabung dalam kegiatan pendidikan di mana sifatnya unik dan kompleks, berbeda dengan tujuan perusahaan dalam mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditentukan oleh bangsa. Ketiga, yaitu sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar kondisinya tetap harmonis. Terakhir yaitu proses tersebut dilakukan berdasarkan rangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Rangka-rangka ini meliputi tujuan khusus serta skala khusus. Maksudnya di sini bagian-bagian yang telah diemban oleh tiap-tiap organisasi. Lanjut ke materi teori manajemen pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. 1. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Salah satu teori klasik ini adalah manajemen ilmiah, scientific management, yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1865 sampai 1915. Pendekatan ilmiah ini berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Villay, Kerr, dan House mengemukakan pendapatnya tentang kelemahan teori klasik secara garis besar, yaitu 1. Teori klasik adalah teori yang terikat waktu, cocok untuk di permulaan abad 20-an. Kedua, teori ini sifatnya deterministik, hanya menekankan pada prinsip-prinsip manajemen dan tidak memperhitungkan berbagai dimensi dalam manajemen. Ketiga, sifatnya itu eksplisit. Teori neoklasik berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya, di mana berdasarkan hasil studi, kelompok kerja informal, lingkungan sosial para pekerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas para pekerja. Adapun pendapat dari beberapa ahli tentang hal tersebut yaitu pendapat Kester Van Barnard bahwa hakikat organisasi adalah kerjasama. Jadi kesediaan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Barnard berpendapat bahwa suatu manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup jika tujuan organisasi dan kebutuhan perorangan yang bekerja dijaga seimbang. Kemudian selanjutnya Douglas McGregor berpendapat bahwa manajemen akan mendapatkan manfaat yang besar bila ia menaruh perhatian pada kebutuhan sosial dan aktualisasi karyawan. Kemudian ada Fromm dengan teori harapan ekspektasi mengemukakan formula prestasi yang berhubungan langsung dengan motivasi, yaitu P sama dengan F buka kurung M dikali E tutup kurung. Kemudian M sama dengan F dikali V kali E. Kemudian juga ada P sama dengan F dikali A kali V kali E. Dengan P sama dengan prestasi, M motivasi, E ekspektasi, V valensi referensi keinginan, A ability kemampuan. Teori modern. Teori ini didasarkan pada hal-hal yang bersifat situasional. Asumsi yang dipakai adalah bahwa orang itu berubah dan berlainan, baik kebutuhannya, sifatnya, tindakannya, menyesuaikan dengan lingkungan. Dan juga manajemen dipandang sebagai suatu sistem yang didasarkan asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka dan tujuan organisasi itu mempunyai kebergantungan. Baiklah teman-teman, tidak terasa penjelasan dari saya sudah selesai nih. Harapannya semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan dan saya meminta maaf apabila dalam penjelasan ini ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung sesuatu. Agar kita semua bisa lebih memahami, boleh nih kalian kerjain latihan soal yang udah aku buat di deskripsi YouTube ini ya, di Google Form. Oke, semangat terus teman-teman. Fighting! Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.